ayo semua para malaikat, Allahumma ighfir lahu, ampuni mereka. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih bersama surah At-Tabarok, surah Al-Mulk, dan kita sudah membahas bersama-sama sampai ayat ke-11, dan kita masih ingat bahwa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dahsyatnya api neraka, bahwa neraka adalah tempat yang paling buruk, dan neraka marah kepada orang-orang yang memilih dirinya untuk menjadi bahan bakar neraka. Dan Allah menggambarkan kemarahan neraka itu dengan berfirman, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Neraka menggelegak, mengeluarkan suara yang menakutkan, dan sampai-sampai saking marahnya seakan-akan gelembung itu menjadi pecah. Takadu tamayyazu minal ghayz. Dan Allah gambarkan setelah itu penyesalan orang-orang yang masuk neraka. Mereka semuanya berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya kami dulu di dunia, kami gunakan telinga kami untuk mendengarkan ajaran Allah, dan kami gunakan akal kami untuk memahami tuntunan Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak mungkin masuk neraka. Dan kita belajar bahwa ternyata dua hal yang harus kita gunakan untuk mentaati Allah, telinga dan akal. Karena dari sini kita akan mengenal tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari sini kita akan menentukan apakah kita menjadi hamba Allah atau menjadi hamba setan. Pada ayat yang ke-11 Allah berfirman, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Di sini Allah menggambarkan bahwa fa'tarafu, mereka baru mengakui. Fa'tarafu, tarafa ya'tarifu artinya mengaku. Mereka baru mengakui bidzambihim, atas dosa-dosa mereka. Sayangnya pengakuan itu setelah masuk neraka. Di dunia mereka suka menyembunyikan dosa-dosa itu. Mereka ingin selalu menampilkan dirinya paling baik, ingin menampilkan dirinya seakan-akan melakukan perbaikan, menyembunyikan dosa-dosa dan kemaksiatan yang terdapat di dalam jiwanya, di dalam dirinya, kebusukan hati, niat yang tidak ikhlas, riya, sombong, dengki, hasud, semua itu disembunyikan. Banyak orang tidak tahu itu, tapi begitu mereka sampai di neraka, mereka baru mau mengakui. Fa'tarafu bidzambihim. Tapi pengakuan seperti ini tidak ada gunanya
Kenapa? Karena pengakuan mereka terlambat. Mereka mengakui setelah masuk neraka. Makanya kata Allah, fasuhqan. Suhqan artinya bu'dan. Artinya mereka jauh. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka jauh dari rahmat Allah, maka mereka menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Li ashabis sa'ir. Ashab jamak daripada sahib. Sahib artinya yang berdiam atau yang bersamanya. Jadi, seperti sahibul Rasul, sahabat Rasulullah, artinya yang bersama Rasulullah SAW. Sahibul bait artinya yang berdiam dalam rumah itu. Maka sahibun nar, ashabun nar, orang-orang yang diam selama-lamanya dalam neraka. Nah, mereka tidak akan mendapatkan lagi kasih sayangnya Allah. Jadi tidak bisa mengatakan seperti orang, masa Allah nggak kasihan. Allah kan punya sifat rahman, sifat rahim. Masa kita diazab sih? Berarti Allah nggak penyayang dong kalau kita diazab. Nah, di situ bahwa pengertiannya adalah bahwa ketika sudah masuk neraka, fasuhqan, ini jawabannya, mereka dijauhkan dari rahmannya Allah, dari kasihnya Allah. Maka mereka akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Ashabis sa'ir. Sa'ir adalah neraka yang menyala, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah padam. Api neraka sudah ada, dia menyala sampai sekarang, masih terus menyala dan dia masih ada. Dan Rasulullah pernah menceritakan bahwa ra'aitun nar, aku pernah melihat neraka. Berarti neraka sudah ada, hanya kita tidak tahu di mana tempatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nama As-Sa'ir karena api neraka tidak pernah padam. Dan semakin lama api neraka semakin panas. Berbeda dengan api dunia. Api dunia kalau dibiarkan dia semakin lama semakin padam. Tapi api neraka tidak pernah padam. Dia semakin lama semakin panas. Karena Allah berjanji, kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap api neraka itu sudah mulai tidak terasa panas lagi, karena mereka sudah terbiasa dengan panasnya api neraka, zidnahum sa'ira, maka kami tambah lagi panasnya. Nah, itulah salah satu gambaran tentang dahsyatnya api neraka. Ada sebuah hadis dari Imam Ahmad, dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadun an-nar, tidak akan masuk seseorang dalam neraka illa wa huwa ya'lam, kecuali dia mengetahui annan nar aula bihi minal jannah, kecuali dia mau merasa bahwa baginya neraka lebih baik daripada surga. Jadi dia memang sudah merasa di dunia sudah memang, waduh kayaknya sudah terlalu banyak nih dosa saya, sudah masuk neraka ya. Nah, di sini ketika memang sudah dia seperti itu, ini tanda-tanda bahwa dia sudah memang mempersiapkan diri menjadi ahli neraka. Ini Rasulullah SAW menceritakan seperti itu. Makanya jangan sampai seorang dia menyibukkan dirinya dengan dosa-dosa, karena dari keseringan berbuat dosa, lama-kelamaan dia akan merasa bahwa dirinya, aduh sudah, kayaknya sudah masuk neraka. Begitu. Ini tanda-tanda bahwa dia telah memilih dirinya sebagai penghuni neraka. Termasuk makna i'tarafah, mengaku di sini adalah ya'tariful kuffar
bi annahu qad ja'ahum rasulun andarhum wa khawfahum. Mereka mengakui bahwa telah datang kepada mereka rasul dan nabi yang memberikan peringatan kepada mereka, tapi mereka mendustakannya. Fakadzabuhu wa qalu, dan mereka berkata, ma antum ya ma'syar rusul illa fi bu'din anil haqq was shawab. Kalian wahai rasul salah. Kalian wahai rasul sesat. Jadi mereka mendustakan rasul, mereka menyesatkan rasul. Mereka mengaku ini ketika mereka masuk dalam neraka. Juga mereka mengakui bahwa selama di dunia mereka memang lalai, memang terlalu banyak waktu yang kebuang. Jadi Bapak Ibu Allah, renungkan sebuah riwayat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini disebutkan oleh ulama tafsir dalam tafsir ayat Suhufi Ibrahim wa Musa. Di sana disebutkan di antara salah satu ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam lembaran yang Allah berikan kepada Ibrahim. Allah berfirman, Inna lil aqil salasa sa'ah. Sesungguhnya seorang yang berakal, dia membagi harinya 3 bagian, jadi 24 jam bagi 3. Sa'atun li Rabbi, sepertiga untuk Tuhannya, untuk Allah. Tentu banyak ya kewajiban kita kepada Allah, itu banyak sebetulnya. Kalau kita sudah masuk ke namanya dakwah ini sudah kewajiban kita semua, berdakwah, mengajak orang lain mentaati Allah, itu sudah 24 jam akan habis. Jadi ini bukan hanya tugas ustaz, ini tugas semua orang Islam, mengajak orang lain mentaati Allah. Bukan berceramah. Kalau berceramah itu hanya menyampaikan ajaran saja, tapi mengajak orang ke masjid, mengajak orang menjauhi kemaksiatan itu 24 jam, itu nggak akan pernah habis. Itu kita dituntut oleh Allah hanya 8 jam, sepertiga. Allah minta sa'atun li Rabbi wa sa'atun li nafsihi, muhasabati nafsi, sepertiga untuk dirinya, mengevaluasi dirinya, istirahat dan sebagainya, itu sepertiga. Wa sa'atun li mat'amihi wa maksabihi, sepertiga untuk mencari nafkah. Nah ini kita harus kalkulasi. Kalau kita tidak pernah mengkalkulasi ini, kalau kita hitung-hitung hanya untuk Allah itu hanya 50 menit, subuh 10 menit, duhur 10 menit, 50 menit, yang lain hilang. Kalau kita tidak pernah mengkalkulasi mana yang untuk Allah, lalu kita seringkali begitu mudah meremehkan waktu yang kita punya, karena seakan-akan kita sudah merasa bahwa sudah semuanya terisi dengan kebaikan-kebaikan. Tentu tidak demikian. Mari kita evaluasi supaya kita tidak menyesal di hari kiamat. Karena kalau menyesal di hari kiamat, tidak akan bisa kita perbaiki lagi. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, laqad nadimal fajir yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti para pendosa itu akan menyesal. Mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya kami dulu dunia benar-benar kami gunakan telinga kami untuk selalu mendengarkan ajaran Allah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pengajian-pengajian, aw naqilu, dan kami gunakan akal kami untuk memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan akal kami untuk mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan masuk neraka. Lalu Allah menjawab, faqala Allah fa'tarafu bidambihim. Oh, mereka baru mengaku atas perbuatan mereka dalam mendustakan rasul-rasul Allah.
Di sini ya, maksudnya fa'tarufu bidzambihim, mereka baru mengaku dosa-dosa mereka dalam mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah firman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang yang yakhshawun, takut kepada Allah, yakhshawun rabbahum, takut kepada Tuhan mereka, bil ghaib, di saat tidak ada orang, di saat mereka sendirian, lahum maghfiratu, mereka akan mendapatkan ampunan, wa ajrun kabir, dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Di sini kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri hamba Allah adalah orang-orang yang takut kepada Allah, yakhshawna rabbahum. Di sini pentingnya kata khusyah. Dalam Al-Quran, tema pokok Al-Quran adalah untuk mengajak manusia supaya mempunyai khusyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istilahnya bermacam-macam, ada berupa takwa, sama artinya takut kepada Allah, takwa, khusyah, khauf. Ini semua maknanya sama, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa takut ini merupakan syarat untuk masuk surga. Artinya, orang yang di dunia tidak pernah takut kepada Allah tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak akan patuh kepada Allah. Orang yang tidak punya takut kepada Allah, dia mentaati Allah basa-basi, artinya tidak jujur, tidak akan maksimal. Karena yang membuat seseorang bekerja keras, bersungguh-sungguh mentaati Allah adalah rasa takut. Contoh, yang membuat banyak orang bekerja keras, siap ngantor, bayangkan ngantor, meninggalkan rumah, keluarga, anak, istri, tinggalkan dari jam 8 sampai jam 5, bekerja keras di kantor, dipaksa, capek, lelah, berangkat kantor. Apa? Takut. Takut apa? Takut di PHK, takut dipecat, takut nggak diberi gaji, takut semua. Takut itu yang membuat mereka kerja keras. Bahkan saya seringkali melihat banyak orang itu berangkat keluar kota jam 3 malam, jam 2 malam, hanya untuk urusan bisnis. Takut tidak untung, takut tidak mencapai keuntungan. Pergi ke luar negeri, pergi kemana? Untuk urusan dunia. Takut, yang mengejar itu takut. Nah, tapi kita coba sekarang pikirkan, benarkah takut ini ada dalam diri kita kepada Allah, sehingga kita bekerja keras untuk Allah melebihi kerja keras kita untuk dunia? Seharusnya Bapak Ibu Allah, kita itu bekerja keras untuk akhirat melebihi kerja keras kita untuk dunia. Kenapa? Karena kerja keras untuk Allah itu jauh lebih penting daripada kerja keras untuk dunia. Benar, dunia ini keperluan, tapi keperluan, bukan tujuan. Tapi Allah tujuan. Seharusnya Allah lebih diutamakan. Namun dalam hidup sehari-hari kita menemukan bahwa takut kepada Allah sudah tidak ada, lemah sinyalnya. Buktinya, kalau dipanggil oleh Allah untuk sholat, katakanlah sholat duhur, saya yakin seandainya semua orang Islam di kantor ini itu semuanya mempunyai frekuensi yang sama, takut kepada Allah, maka masjid tidak akan penuh, tidak akan muat masjid ini. Kita membutuhkan masjid yang lebar. Ketika mempunyai frekuensi yang sama, takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena ada yang abai, ada yang sekedar tidak penting, sampingan dan sebagainya, maka akibatnya sangat sedikit orang yang bersungguh-sungguh datang untuk melaksanakan sholat berjamaah di setiap sholat. Di zaman Rasulullah SAW,
Belum pernah ada cerita bahwa seorang sahabat terlambat takbiratul ihram. Tidak pernah ada. Seluruh kota Madinah pada waktu sholat semua mereka berhenti, di pasar semua kosong, mereka berangkat sholat. Nah, kalau kita sekarang melihat bagaimana Allah sampingan, bahkan Allah tidak penting lagi, sehingga kalau untuk Allah tidak dianggap tujuan, sampingan. Nah di situ barakallah. Kenapa? Takutnya lemah. Nah, lebih nampak lagi ketika salat subuh. Berapa banyak orang Islam yang bangun untuk salat subuh ke masjid? Berapa banyak? Sehingga masjidnya penuh seperti salat Jumatnya. Kenapa? Kalau untuk urusan Allah tidak bangun. Kenapa kalau urusan dunia dia berusaha bangun? Saya pernah melihat airport seringkali penuh jam 3 malam. Banyak orang takut terlambat pesawat. Jam 3 malam sudah banyak orang berdatangan. Tapi benarkah masjid itu penuh seperti itu? Takut kepada Allah SWT. Di sini bahwa takut itu seringkali untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan Allah tidak takut kepada Allah SWT. Makanya Allah sebutkan di sini innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Allah ketika saat sendirian. Dari sini kenapa Allah kok memberikan penegasan tentang bil ghaib ketika sendirian? Sebab orang yang takut kepada Allah dalam keadaan sendirian, maka dia akan lebih takut lagi di saat banyak orang. Sebab kalau ada seseorang patuh kepada Allah di depan banyak orang, itu mungkin ada kemasukan unsur riya dan sebagainya. Tapi ketika dia patuh kepada Allah di saat tidak ada orang, di saat dia sendirian, maka itu benar-benar mencerminkan iman. Ada seorang rumahnya di samping Ka'bah. Setiap hari dia sholat di masjid di depan Ka'bah. Dia menjadi orang baik karena memang lingkungannya baik. Tapi coba ketika dia pergi ke tempat dia menemukan lingkungan maksiat, bisakah dia bertahan seperti dia dalam kondisi ketika di samping Ka'bah? Di sini benar-benar diuji imannya. Banyak orang ketika dalam lingkungan baik dia menjadi baik, tapi ketika pindah ke tempat yang buruk dia menjadi orang paling buruk. Ini namanya tidak istiqomah. Makanya kata Allah bil ghaib, kejujuran itu ketika seseorang sendirian. Karena ketika sendirian, inilah dia memang cerminan pribadinya. Benarkah dia sholat dengan khusyuk, dengan tenang di depan banyak orang, seperti dia sholat ketika sendirian? Kalau sama, itulah dia makna bahwa dia takut kepada Allah dalam frekuensi yang sama dengan takwa yang hakiki. Namun banyak orang berbeda. Sendirian lebih banyak asal-asalan, di depan banyak orang dia baik. Inilah Pak kita diminta oleh Allah SWT, takutlah kepada Allah di saat kamu tidak ada siapa-siapa pun. Lebih-lebih lagi ketika kau di depan banyak orang. Artinya bahwa dalam kondisi apapun, sendirian maupun banyak orang, tetap sama. Kita mempunyai karakter yang sama. Seorang muslim tidak pernah berubah-ubah sifatnya. Di musim apapun dia tetap seperti itu. Bagaikan api yang selalu menyimpan panas, sekalipun di saat musim yang paling dingin dia tetap panas. Makanya manusia membutuhkan api itu. Seorang muslim tidak pernah berubah. Diletakkan di tempat yang paling buruk tetap menjadi baik, dan bahkan dia mengubah keburukan itu menjadi kebaikan. Ditempatkan di tempat yang sepi dan sunyi, dia sendirian, tetap dia menjadi baik, sehingga dia membawa keberkahan bagi tempat yang dia tempati. Begitulah seorang mukmin, kata Allah innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib.
dia takut kepada Allah di saat-saat dia sendirian. Orang yang mempunyai kualitas iman seperti ini, kata Allah, dia akan mendapatkan dua. Pertama, lahum maghfirah. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum maghfirah. Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dapat yang kedua, wa ajrun kabir, yaitu balasan yang besar. Maksudnya surga. Dari sini kita belajar bahwa ampunan akan didapat kalau kita jujur mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan dengan ikhlas itu akan menghapus dosa-dosa kita. Lahum maghfirah. Yang ketiga, bahwa motivasi takut yang kokoh dalam jiwa itu akan mengantarkan seorang kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bahwa syarat untuk masuk surga, seorang harus mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin seseorang masuk surga kalau tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita menghadiri majelis ilmu, Bapak Adukumullah, jadi menurut majelis ilmu ini hukumnya wajib lah. Kita mencari ilmu iman, ini hukumnya wajib, bukan pilihan. Hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhu. Mencari ilmu iman ini hukumnya wajib, bukan pilihan. Makanya kalau ditimbang-timbang pahalanya itu jauh lebih penting daripada orang sholat sendirian. Artinya sholat sunat sendirian sepanjang malam, itu pahalanya masih tidak harapannya dibanding dengan orang yang mencari ilmu. Karena yang itu sunnah, yang ini wajib hukumnya. Bahkan membaca Quran itu pahalanya masih kalah dengan orang mencari ilmu sunnah. Ada satu majelis ilmu, satu baca Quran. Maka kalau kita disuruh memilih, segera hadir majelis ilmu. Karena ini jauh ampunan berbeda atau pahala yang berbeda. Di dalamnya mendapatkan ampunan, di dalamnya mendapatkan pahala yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bahwa orang yang mencari ilmu dijamin surga oleh Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang mencari ilmu, dia artinya menempuh mencari ilmu. Di sini para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa maksud man salaka tariqan, yaitu orang yang menempuh jalan mencari ilmu, maksudnya adalah pertama, yubadiruna fi jalsatil ulama, dia bersegera mendatangi majelis ilmu yang dihadiri oleh para ulama. Yang kedua, dia bersegera mencatat, mendengarkan sungguh-sungguh, menghafal ilmu yang didapatkan. Jadi bukan hanya hadir. Kalau hadir tidur, tidak apa-apa. Hadir, mendengarkan, mencatat, menyampaikan kepada orang lain. Ini baru juga termasuk orang yang dia itu bersungguh-sungguh mencari ilmu. Nah, itu yang akan dapat lahum maghfiratun. Mereka mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena di saat orang-orang hadir majelis ilmu, Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk turun di saat yang sama dan mendoakan kepada orang yang hadir. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu. Perhatikan, ya Allah, ampuni mereka. Ini doa para malaikat. Ini tidak bisa dibandingkan dengan doa kita sendirian. Ampuni aku, doa sampai menangis. Tapi ini hadir majelis ilmu, didoai oleh semua para malaikat. Allahumma ighfir lahu, ampuni mereka ya Allah. Berbeda kualitasnya, tidak akan sama. Makanya, Allah ya, setiap kita membaca kisah-kisah umat terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, mereka adalah kisah-kisah manusia yang berlomba-lomba mendatangi majelis ilmu. Sekalipun mereka sudah alim, sudah hafal ribuan hadis, mereka datang mendengarkan itu. Ketika mereka tidak punya kesibukan, mereka datang untuk. Ketika mereka tidak mengisi tempat lain untuk mengisi ilmu, mereka datang menghadiri majelis ilmu yang sama. Berlomba-lomba mereka untuk itu.
Inilah makna bahwa syarat untuk kita mendapatkan ampunan, kita bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membutuhkan ilmu. Karena begini, Pak. Sebetulnya ya, banyak orang baik, banyak orang tulus dan ingin masuk surga dan ingin baik, banyak sekali. Tapi karena tidak punya ilmu, akhirnya salah jalan. Kebaikan yang dia inginkan salah jalan. Ada seorang dengan tulus datang kepada dukun, dia minta fatwa, nasihat, akhirnya salah jalan. Ada seorang tulus di kampung-kampung itu, banyak orang tulus, ikhlas. Ini kalau bahasa Indonesia ya, bahasa ada tulus, dia memberikan makanan ke pohon besar kasihkan. Untuk apa? Ya, supaya dapat berkah. Tulus mereka, tapi karena nggak punya ilmu, akhirnya salah jalan. Dan banyak sekali contoh-contoh yang seperti ini, yang mirip-mirip itu. Jadi orang yang tanpa ilmu beramal, akhirnya menjadi salah. Makanya tidak cukup kita hanya berbuat ikhlas, tapi kita harus juga beramal yang benar. Dan ini butuh ilmu. Dan makanya karena itu, orang yang menghadiri majelis ilmu, yang bersungguh-sungguh belajar ilmu Allah, dia akan mendapatkan ampunan. Lahum maghfirat. Nah, indah. Dari mana? Karena dari ilmu itu dia akan dapat khasyah, akan dapat takut kepada Allah. Makanya Allah firman apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang yang punya ilmu, dia akan takut kepada Allah SWT. Dari ilmu yang dia punya, akan takut kepada Allah SWT. Baru setelah dapat ampunan, dapat surga. Wa ajrun kabir. Di sini Allah berfirman wa ajrun kabir. Kenapa Allah tidak berfirman wa jannatun na'im, dan surga yang penuh kenikmatan? Kenapa kok digambarkan ajrun kabir? Maksudnya surga. Jadi ini untuk menjelaskan bahwa tidak ada pahala yang lebih agung daripada surga. Tidak ada balasan yang lebih agung daripada surga. Makanya kalau kita minta balasan kepada Allah, minta surga. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW katakan, فَإِذَا سَأَلْتَ اللَّهِ, kalau kau minta kepada Allah, فَاسْأَلْ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى, mintalah kamu surga Firdaus. فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ, karena itu paling tingginya surga. Wa awsatuha, dan dia di tengah-tengah surga. Wa fawqaha arsyur rahman, dan di atasnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Dari Firdaus itulah mengalir semua sungai-sungai di seluruh surga yang di bawahnya. Nah, dari sini kita belajar bahwa banyak orang mengatakan gini, orang yang minta surga itu tidak ikhlas. Nah, siapa yang mengatakan begitu? Allah dan Rasulnya mengajarkan kita minta surga. Ikhlas itu pengertiannya bukan seperti itu. Ikhlas itu ya kita minta apa yang Allah ajarkan. Kalau minta surga, minta surga. Bukan tidak ikhlas, ikhlas. Karena kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pengertiannya bahwa kalau minta surga tidak ikhlas, bukan begitu. Sehingga dia mengatakan aku tidak mau butuh surga, aku hanya butuh Allah. Itu kan pengertian yang salah. Allah mengajarkan, Rasul mengajarkan minta surga. Rasul minta surga. Allahumma arifin jannah, Allahumma inni as'aluka al-firdaus al-a'la. Minta surga, surga Firdaus. Minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungi, berilah kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari api neraka. Maksudnya apa? Masukkan aku surga maksudnya. Ini Allah mengajarkan ini. Di sini bahwa bukan tidak ikhlas orang yang minta surga. Justru itulah keikhlasan yang sebenarnya. Kenapa? Karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ikhlas maksudnya orang yang mengharapkan dunia. Artinya apa? Dia itu katakanlah sholat. Ada orang sholat tahajud sekarang lagi banyak Pak, buku-buku yang mengajarkan kita untuk supaya kita semakin lemah keikhlasan. Sholat tahajud dan kesehatan.
jadi orang sholat tahajud itu sehat. Oh iya, akhirnya sholat tahajud karena ingin sehat. Begitu sehat udah nggak sholat tahajud lagi. Nanti sakit wah sholat tahajud lagi. Zikir dan kesehatan. Kalau zikir nanti sehat. Kalau sakit baru zikir. Kalau enggak sakit enggak zikir. Istighfar penolak azab bala. Nah, kalau nggak ada bala nggak istighfar. Kalau ada bala baru istighfar. Ya, akhirnya apa? Allah kasih bala yang banyak supaya istighfar terus. Nah, jadi tidak begitu kita mentaati Allah. Jangan berdasarkan kepentingan. Taati Allah sepenuh hati kapanpun kita berada. Itu namanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja, di mana saja. Itulah mungkin Allah ya kajian kita hari ini, dan masih ada waktu jika ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebetulnya kita ketahui Ustaz, di luar Muslim itu ada kayak Bunda Teresa ya, yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemaslahatan umat buat menurut versi dia. Untuk orang-orang seperti ini, apakah ada hak surga buat dia? Terima kasih. Ini ada satu syarat untuk surga yang paling pokok adalah ada iman. Dan iman ini adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kita kalau masuk Islam itu syaratnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau hanya asyhadu an la ilaha illallah dan tidak beriman kepada Rasulullah, maka kafir otomatis. Makanya Allah firman kadzabat samudunil mursali. Kaum Samud itu mendustakan semua rasul. Padahal mereka mendustakan satu rasul, tapi Allah dianggap mendustakan semua rasul. Berarti ingkar kepada satu rasul itu dianggap ingkar kepada semua rasul otomatis, maka menjadi kafir. Maka sebaik apapun amal seseorang, kalau dia tidak punya iman, maka kebaikannya yang dia dapatkan itu hanya dia dapatkan di dunia. Dapat pujian, dapat Nobel, dapat pokoknya penghargaan. Itu aja yang dia dapatkan. Kenapa? Karena dia hanya baik untuk kemanusiaan dan sebagainya, tapi kepada Allah tidak baik. Jadi, alhamdulillah, kita itu punya syarat dua untuk masuk surga. Kita harus baik kepada Allah, baik kepada manusia. Kalau hanya baik kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, iman, semuanya, tapi kepada manusia kita dolim, sama masuk neraka juga. Jadi banyak hadisnya menceritakan tentang seorang yang suka penyakit tangganya masuk neraka karena dia sekalipun dia ada sholat dan sebagainya. Atau kebalikannya, dia baik kepada kemanusiaan luar biasa, kepada kemanusiaan luar biasa, tapi tidak ikut Allah, sama juga masuk neraka. Nah situ, makanya sebaik apapun seorang kepada manusia, kalau tidak ikut apa kata Allah, iman kepada Allah, kata Allah, iman kepada Rasul, dia tidak beriman, ya sudah, tetap dalam kondisi dia kafir, maka tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena iman itu kontrak. Kalau saya bermalam ini, iman itu sebagai dengan kontrak. Katakan lagi, kita bekerja di Indosat, kita ada kontraknya. Sebagai pegawai, siap hadir, siap taat, siap patuh, kontraknya. Oke, tanda tangan. Maka sebagai karyawan resmi di Indosat, maka kita dapat gaji. Ada orang tanpa kontrak datang ke Indosat, langsung nyapu, bersih-bersih, lap kaca, nyapu. Nanti pas di akhir bulan datang kepada pegawainya, Pak, gaji saya mana? Nama Bapak siapa? Loh, Bapak nggak terdaftar di sini. Loh, Pak, tiap hari tahu saya nyapu, tiap hari saya ngelap kaca, tiap hari Pak. Orang belum datang, aku sudah datang duluan Pak. Baik apapun, kalau nggak ada kontraknya gimana bisa mengusir gaji? Nah sama dengan orang yang tidak beriman tuh nggak ada kontrak dengan Allah, nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Rasul. Nah,
baik apapun, karena nggak punya iman, maka Allah tidak masukkan surga. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di lingkungan kita kan sekarang ini fenomenanya kan lain Pak ya. Apabila waktu masih hidup baca Al-Quran dan yang lain-lainnya jarang sekali. Tapi kalau sudah mati, meninggal itu pada berbondong-bondong untuk tahlilan, untuk yasinan, untuk ini, itu hukumnya gimana? Apa memang itu kata beliau ini katanya bisa mengurangi dosa atau mengurangi siksaan? Bagaimana Pak? Ini memang ada dasar hadis yang dipakai untuk itu ya, yang ini selalu dipakai oleh banyak orang Islam yang mengatakan itu. Idza mata ibnu Adam, ketika mati seorang Adam, in qata'a amaluhu illa min thalath, semua amalan terputus ketika 3. Sedekah jariyah, waktu hidupnya dia pernah bersedekah jariyah, atau ilmu yang bihi, atau waktu hidupnya dia pernah mengajarkan ilmu bermanfaat, itu mengalir pahalanya terus sampai ke kubur. Kemudian juga ilmu yang bihi, atau ilmu yang bermanfaat, atau awal dan soleh olahu, seorang anak soleh mendoakannya. Berdasarkan di sini maka doa anak yang soleh atau doa kerabat yang soleh, semuanya tidak mesti anaknya. Jadi berdasarkan ini umum sifatnya bahwa tidak mesti anaknya, kerabatnya, saudaranya, sesama muslim. Dan banyak hadis yang mengatakan bahwa doa aku saya itu adalah doa seorang muslim kepada saudaranya, kepada sesama muslim. Ketika tidak tahu itu doa mustajab juga sama. Jadi kita mendoakan seperti saja. Banyak ada doa untuk Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu doa umum itu. Jadi doa seperti itu bermanfaat bagi orang yang dalam kubur. Tapi itu Pak, bermanfaat jika orangnya memang selama hidupnya memang ingin baik gitu. Tapi kalau memang dia itu tidak ingin baik, bermanfaat. Katakanlah ada yang mengatakan, ngapain sholat, ngapain puasa, nggak perlu dah puasa-puasaan. Nanti kalau saya sudah mati, saya kumpulin orang sekampung, saya beri makan mereka 1 bulan, mereka suruh baca Quran itu untuk aku, itu sudah cukup lah. Nah, orang seperti ini nggak ada gunanya. Dia hidupnya aja memang tidak mau menolong dirinya, gimana orang menolong orang lain? Dirinya saja tidak mau dia menolong dirinya, apalagi orang lain menolong dia, tidak mungkin. Di situ bahwa bermanfaat kalau memang orangnya memang berusaha untuk menjadi baik ketika masa hidupnya. Dan masalah baca surat Yasin juga, itu ada perbedaan antara ulama Malikiyah dan ulama Jumhur. Jadi Jumhur itu Syafi'i, Hambali, Hanafi. Ini mayoritas mengatakan bahwa itu termasuk perbuatan yang baik, itu membacakan surat Yasin kepada si mayit. Maksudnya mayit itu mautakum. Ada hadisnya, iqra'uha ala mautakum, baca surat Yasin itu kepada orang yang fi hadratil maut, artinya menjelang kematiannya. La'allahu yukhaffifu anhu adab, kata Ibnu Katsir, siapa tahu itu akan meringankan azabnya. Nah, itu maksudnya. Tapi Malikiyah mengatakan itu tidak boleh. Tapi banyak dalilnya yang mereka pakai. Sebagian sahabat juga berpesan, tolong ketika saya mati nanti bacain saya pembukaan surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Ada jadi seperti itu. Nah, itulah yang digandalkan oleh ulama Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Itu prioritas. Tapi yang mengatakan makruh hanya Maliki. Jadi ini masalah fikih. Silahkan yang mau mengikut Maliki, silahkan ikut Hanafi dan Syafi'i, silahkan. Itu tidak bisa kita mengatakan tidak bisa begitu. Ini masing-masing punya dalil dan para sahabat sudah pernah mengatakan itu. Jadi secara umum generalisir tidak bisa. Ini sahabat, ada dalilnya, ada hadisnya. Nah, ada permintaan para sahabat juga berpesan itu. Nah, itu hal itu tidak bisa kita langsung generalisir. Itu mengatakan itu tidak boleh. Karena makanya para ulama berbeda pendapat karena masing-masing punya dalil. Nah, itu. Ya, terima kasih. Ustaz. Bentar, ada yang Ya, terima kasih Ustaz. Tadi disampaikan Ustaz bahwa takut kepada Allah ketika sendirian mencerminkan keimanan yang sangat tinggi lah. Intinya seperti itu. Dan mohon penjelasan kembali, bukannya kalau kita seandainya banyakan orang mengajak maksiat, kita takut di antara kebanyakan itu bukannya lebih tinggi juga keimanan kita
ketika kita bisa melawan keinginan nafsu untuk berbuat maksiat, tapi kita bisa menahannya karena takut pada Allah. Ini ada dua macam manusia yang meninggalkan maksiat, motivasinya berbeda. Nih, yang pertama, dia tidak melakukan maksiat karena takut tercemar nama baiknya. Ini dia. Ini orang dia. Dia wah, nanti kalau saya korupsi ketahuan saya tahu KPK. Waduh, karir saya hancur. Nah, maka dia itu tidak korupsi bukan karena Allah, karena nama baiknya takut tercemar. Ini riya orang seperti ini. Ada orang takut, ada orang meninggalkan maksiat karena Allah, takut pada Allah, takut Allah mengadabnya. Dia yakin Allah mengetahui, maka ini namanya orang yang baik, orang yang ikhlas. Nah itu, makanya jangan sampai takutnya itu karena nama baik atau karena apa, tapi karena Allah SWT. Dia yakin Allah tahu, maka dia takut ditanya oleh hari kiamat apa yang akan dijawabkan. Kalau dia ditanya oleh Allah, kalau dia melakukan itu dan sebagainya, itu yang harus kita pertahankan. Terima kasih. Ya, silakan. Ustaz, nyambung yang tahlilan tadi, Ustaz. Itu masalah fikih, Ustaz. Yang satu begini, satu begini. Kalau saya yang awam ini mungkin ngambilnya ya Rasul pernah mencontohkan apa enggak gitu. Misalnya pada saat Rasul hidup ada yang meninggal, itu dilakukan apa enggak. Bagi saya yang awam misalnya ngambilnya seperti itu. Karena kalau enggak nanti saya bingung ini yang mana nih yang mau dipakai, satu begini, satu begitu. Itu gimana, Ustaz? Ini Contoh Rasul aja, kalau nggak ada contohnya kan katanya tertolak. itu hadisnya. Rasul bersabda, "Iqra'uha ala mautakum." Bacakan surat Yasin kepada orang yang mauta di sini, orang yang menjelang kematiannya di antara kalian atau yang mati di antara kalian. Jadi ada hadisnya. Yang tahlilan. Maksudnya yang tahlilan. Bukan yang Itu kan mendoakan seperti. Jadi kita tidak bisa begini, Pak. Tidak bisa mengatakan bahwa harus teksnya nampak tahlil gitu kan. Nah, gitu. Doa kan maksudnya kan doa itu. Jadi waladun solihun yad'u lahu, ini hadisnya. Seorang anak soleh mendoakan untuk orang yang mati. Gitu. Dan dalamnya ada doanya, dalamnya doa ya Allah sembuhkanlah atau berkahilah dia. Jadi inilah yang dijadikan dalil. Ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan itu boleh. Gitu. Kalau Bapak minta semua Rasul harus isinya tekstual seperti itu, nanti kita juga akan dapat sendiri, Pak. Karena banyak hal yang tidak ada contohnya di Rasul gitu, misalnya gitu. Kalau kita harus tekstual seperti Rasul gitu, akhirnya kita juga akan terjebak sendiri. Contohnya katakanlah, saya pernah menemukan orang seperti itu. Saya hanya minta Rasul. Saya tanya, Bapak sholat tarawih Ramadan di mana? Di masjid. Berapa lama? 30 hari. Rasulullah 3 hari, Pak, di masjid. 3 hari di rumahnya, aslinya di rumahnya. Bapak di rumah, harusnya begitu. Nah, bingung juga kan kalau kita minta Rasul harus seperti itu, karena tidak semuanya harus. Jadi pemahaman fikih ini penting, ada fikihnya gitu. Karena itu di sini pentingnya seorang ulama fikih. Makanya kita ada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, itu mereka jauh lebih pintar daripada kita. Mereka itu hafal ribuan hadis. Tidak mungkin mereka itu manusia-manusia yang bejat, tidak mungkin mereka itu. Mereka sudah orang alim dan mereka bahasa Arabnya luar biasa dan mereka hafal ribuan hadis gitu. Maka peran mereka itu kita jadikan landasan bagi kita. Gitu. Kalau kita hanya minta Rasul kemudian kita tidak pernah mengatakan apa, mengambil para ulama, kita langsung kita meletakkan diri kita seperti siapa gitu. Seperti Rasul, seperti Imam Hanafi, nggak mungkin kita. Karena ilmu kita tidak seluas ilmu mereka gitu. Makanya dalam konteks seperti ini saya bertanya, saya mengatakan ini pendapat Imam Syafi'i, Maliki, Hambali. Ini dalil-dalilnya, mereka bersandar dalil ini. Nah, ini pendapat Imam Maliki. Nah, gitu. Dalilnya apa? Ya seperti itu. Bahwa dia mengatakan tidak pernah Rasul mengajarkan. Itu kalau Imam Maliki. Tapi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dia berdalil seperti itu. Rasulullah pernah bersabda seperti demikian. Ada teks hadisnya. Nah, kemudian dari hadis umum itu diambil kesimpulan-kesimpulan. Nah, itulah namanya fikih. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Semuanya ada dalilnya. Semuanya ada dalilnya. Yang paling benar yang mana? Nah, kita tidak bisa mengatakan paling benar karena masalah fikih. Contoh ini, saya pernah juga bertemu dengan salah seorang yang dia itu sangat ekstrim.
Dia mengatakan tidak boleh. Kenapa? Rasul tidak pernah melihat ini. Contoh dalam masalah haji. Dalam masalah haji, saya pada tahun 90 saya membawa jemaah haji. Itu artinya saya berangkat dari luar negeri, terus berangkat untuk membimbing jemaah haji. Sampai di Mina, saya mendengar pengumuman ulama Saudi mengumumkan, la tasihhul jamarat illa ba'da zawal. Tidak sah melempar jumrah kecuali setelah matahari tergelincir. Karena Rasulullah itu yang melempar jumrah sebelum matahari tergelincir tidak sah, harus berulang lagi. Berulang-ulang dari pagi sampai sore diumumkan itu. Nah, saya melihat banyak orang melempar jumrah, terus diumumkan tidak usah, diusir-usirin, tidak boleh. Saya datangi orang yang mengumumkan itu, ya Syekh, saya bilang itu. Saya bawa bukunya. Hada Imam Atta, ini seorang ulama besar, Imam Atta mengatakan boleh melempar jumrah sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir. Hada marjuh, pendapat tidak diambil ulama, dia sendirian saja ditolak. Ini pendapat yang lemah. Rasulullah mengerjakan setelah zawal, ini tidak diambil. Kata Syekh ini. Saya bilang, ya Syekh, hada min ulama fiqh. Dia itu ulama fikih. Dia tidak mungkin mengatakan tanpa dalil. Dia punya dalil bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah untuk melempar jumrah setelah fajar. Berarti melempar jumrah boleh sebelum zawal. Dia mengatakan ini dari Rasulullah pernah mengizinkan Aisyah melempar jumrah sebelum zawal atau setelah fajar. Berarti boleh. Berarti Yus, tidak boleh. Tahun demi tahun jemaah haji semakin banyak. Di Mina kecelakaan terjadi. Mina diperluas, kecelakaan lagi. Karena orang berlomba melempar jumrah setelah zawal. Manusia semakin berjubel. Lantai 2 ditambah, kecelakaan tidak bisa dihindari. Tambah lantai lagi, kecelakaan lagi. Sekarang orang melempar jumrah 24 jam. Nggak ada lagi batasan zawal, nggak ada lagi. Perhatikan, kalau kita ingin ikut literal seperti Rasulullah, banyak manusia yang kecelakaan seperti itu. Makanya fikih itu kondisional di sini. Fikih itu kita kondisional. Para ulama fikih itu mereka sudah memberitahukan hal itu bukan tanpa dalil gitu. Nah di sini makanya tidak bisa diterap dengan seperti itu. Nah karena itu kita harus menghormati pendapat ulama fikih yang dalam hal ini. Jangan kita bisa diterap harus seperti ini, tidak bisa. Nah inilah dengan demikian kita menjadi orang yang fleksibel dan kita menjadi orang yang bijak gitu, bahwa kita harus menyikapi semua ini sudah ada fondasinya, ada dasar-dasarnya. Makanya ada kaidah usul fikih, ada qawaid fikih dan sebagainya. Itu merupakan dasar-dasar kita untuk memahami syariat Islam. Tidak bisa kita hanya hadisnya nggak ada, tidak bisa seperti itu. Itulah mungkin yang ingin jelaskan tentang masalah ini. Terima kasih. Cukup? Ya, kita baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.